Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya di setiap hari. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan atas junjungan kita, suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Natasha Dwi Clarisha sangat amat bersyukur atas nikmat kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk sharing bersama teman-teman yang insya Allah dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial tentu memerlukan adanya pedoman ataupun petunjuk dalam melakukan segala sesuatunya. Sebagai umat Islam, tentu kita memiliki pedoman ataupun petunjuk yang utama, yaitu ialah kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran, pedoman ataupun petunjuk dalam bertingkah laku adalah akhlak. Lalu apa artian mendalam mengenai akhlak? Akhlak secara bahasa berarti tabiat atau perangai. Secara terminologi, akhlak merupakan suatu tindakan yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Akhlak juga merupakan sesuatu yang mempresentasikan keadaan atau sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa, yang menimbulkan suatu perilaku atau perbuatan dengan sangat mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Meskipun menurut beberapa ahli, akhlak sering disamakan dengan moral karena sama-sama berbicara mengenai perilaku baik dan buruk, akan tetapi sebenarnya akhlak dan moral memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu terletak pada parameter. Moral, parameternya adalah adat istiadat suatu masyarakat, baik buruknya suatu tindakan hanya bersifat lokal. Sedangkan akhlak menilai perbuatan manusia tentu saja dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis. Kemudian teman-teman sekalian, lalu apa pentingnya bagi kita untuk menanamkan, apa pentingnya bagi kita untuk menerapkan akhlak tersebut di dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk menjadi pribadi yang berakhlak? Nah, teman-teman sekalian, pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi berakhlak merupakan hal utama yang harus dilakukan, sebab akan melandasi kestabilan kepribadian manusia secara keseluruhan, bahkan dapat menjadi alat kontrol psikis maupun sosial bagi individu maupun masyarakat. Lalu mengapa akhlak dapat dikatakan menjadi sesuatu yang mendasari kestabilan kepribadian manusia secara keseluruhan, bahkan dapat menjadi alat kontrol psikis maupun sosial baik individu maupun masyarakat? Jawabannya dapat kita temukan apabila kita menggali sedikit lebih dalam mengenai akhlak. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah akhlak-akhlak terpuji, sedangkan akhlakul mazmumah adalah akhlak-akhlak yang tercela. Tentu untuk menemukan jawabannya, kita akan menggali mengenai akhlakul karimah. Akhlakul karimah memiliki banyak sekali contoh. Salah satu di antaranya adalah sifat pemaaf. Allah berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisya wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Kemudian dikatakan di dalam sebuah hadis, jika hari kiamat tiba, terdengar suara seruan, manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu. Dan menjadi hak bagi setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk syurga. Hadis riwayat Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala ya'tali ulil fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan dan kelebihan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman sekalian, dapat dikatakan bahwasanya persoalan memaafkan ini bukan merupakan persoalan yang mudah. Oleh sebab itu Allah memberikan ganjaran yang setinggi-tingginya bagi orang-orang yang mampu untuk memberikan maafnya kepada orang lain. Kemudian, karena apabila kita tidak mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, tentu kita akan tenggelam di dalam amarah. Sedangkan amarah sendiri memiliki banyak sekali dampak negatif. Beberapa di antaranya adalah dapat kehilangan kendali diri. Seorang yang tenggelam di dalam amarah tak jarang akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, tidak dapat berpikir dengan jernih, bahkan tidak mampu untuk membedakan hal yang baik dan benar, hal yang baik dan buruk. Kemudian dampak selanjutnya adalah dapat merugikan diri sendiri. Sebab terkadang marah yang berlebihan justru datangnya bukan karena kebaikan, akan tetapi karena hasutan setan dan iblis yang tentu saja akan berujung kepada dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dampak selanjutnya adalah dapat menodai agama. Sebab apabila sudah kehilangan kendali diri, kemudian tidak dapat berpikir dengan jernih dan tidak mampu untuk membedakan hal yang baik dan buruk, tentu seorang tersebut akan melakukan apa saja yang na'udzubillah bahkan melenceng dari agama untuk meluapkan amarahnya. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa sadidu bisur'ati, inama syadidul ladzi yamliku nafsuhu indal ghadab." Hadis ini sangat luar biasa teman-teman sekalian. Sebab hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain merupakan orang-orang yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, akan tetapi seorang yang kuat itu merupakan seorang yang mampu untuk menahan amarah menahan diri yang ketika marah. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali dampak negatif dari marah yang tidak tepat. Maka tentu banyak juga dampak positif yang akan kita dapatkan apabila kita mampu untuk menahan diri ketika marah. Beberapa di antaranya adalah batin terasa tenang. Sebab seseorang yang memendam amarah ataupun dendam bahkan hingga bertahun-tahun sebab tidak mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, tentu batinnya tidak akan terasa tenang, bahkan akan selalu merasakan kegelisahan. Kemudian dampak selanjutnya adalah pikiran dan tubuh akan lebih sehat. Sebuah studi menunjukkan fokus pada amarah dan dendam akan meningkatkan tekanan darah, detak jantung, bahkan pemikiran yang semakin tidak terkendali. Dampak selanjutnya adalah menunjukkan kualitas diri. Sebab seorang muslim yang suka memberi maaf, seorang muslim yang pemaaf tentu akan lebih baik dari seorang muslim yang sering menyimpan amarah ataupun dendam. Nah, teman-teman sekalian, penjelasan tersebut dapat kita temukan jawabannya, dapat kita simpulkan bahwasanya apabila kita mampu untuk memiliki akhlakul karimah, sifat pemaaf, tentu kita akan memiliki kestabilan kepribadian. Sebab kita akan memiliki batin yang lebih tenang, pikiran dan tubuh yang lebih sehat, dan menunjukkan kualitas diri kita. Oleh sebab itu tentu kita akan memiliki alat kontrol psikis maupun sosial. Sebab kita memiliki akhlakul karimah, sifat pemaaf tersebut. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama untuk membuktikannya. Dikatakan terdapat sebuah kata-kata yaitu bisa karena biasa. Maka dari itu mari kita terus untuk mari kita terus untuk menerapkan hal-hal baik yang diperintahkan oleh agama, agar hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan tersebut tentu akan melekat kepada diri kita menjadi sebuah akhlakul karimah yang menjadikan kita sosok yang berakhlak dan memandang hidup dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis, yang tentunya akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian dulu dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyakiti, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun. Kelebihan adalah milik Allah dan kekurangan adalah milik saya. Saya akhiri di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.